Mengapa banyak orang sampai sekarang yang masih salah paham terhadap apa itu tasawuf? Di antaranya adalah yang pertama, tasawuf dianggap sebagai anti syariat. Kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa tasawuf itu meninggalkan syariat. Seolah-olah sufi adalah orang yang tidak peduli sholat, tidak peduli aturan, hanya sibuk dzikir dan rasa-rasa batin. Padahal sejak awal tokoh-tokoh sufi klasik seperti Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali, sampai Ibnu Arabi, semuanya sepakat bahwa tidak ada tasawuf tanpa syariat. Jika syariat adalah bentuk ibadah, maka tasawuf adalah jiwa dari ibadah itu sendiri. Jikalau syariat itu ibarat rambu-rambu jalan, maka tasawuf adalah cara kita mengendarai dengan penuh kesadaran. Sayangnya, di masyarakat kita, gambaran sufi yang dikenal adalah gambaran yang ekstrim, yakni mereka yang hanya berzikir keras-keras, yang tidak paham hukum fikih, atau yang merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Padahal itu bukanlah tasawuf. Itu hanyalah perilaku individu, bukan ajaran para sufi. Yang kedua adalah masalah tasawuf seringkali disamakan dengan karomah dan hal-hal mistik. Ini salah paham yang sangat meluas. Banyak orang mengira bahwa tujuan tasawuf adalah mendapatkan ilmu kebal, keajaiban, karomah, atau hal-hal gaib lainnya. Akibatnya, kalau ada sufi yang tidak memamerkan keanehan, mereka dianggap sebagai belum tinggi atau ilmunya tidak memadai. Padahal para sufi sendiri berkata, barang siapa yang mencari karomah, maka ia tidak akan sampai. Karena bagi para sufi, karomah itu bukanlah prestasi, itu adalah ujian. Yang lebih penting adalah kejujuran, pengendalian diri, kesucian hati, dan ketulusan. Tetapi karena masyarakat lebih suka kisah yang ekstrim dan sensasional, akhirnya tasawuf direduksi menjadi cerita-cerita mistik. Ini seperti menilai seseorang dokter hanya dari kemampuan memprediksi penyakit secara supranatural, bukan dari ilmunya yang nyata. Masalah ketiga, mencampur adukkan tasawuf dengan budaya lokal. Ini adalah titik kesalahan terbesar. Di banyak daerah yang dianggap tasawuf adalah praktik-praktik yang sebenarnya tidak ada landasan dalam ilmu tasawuf, seperti jimat tertentu, ritual turun-temurun, kemenyan dengan aturan khusus, mantra-mantra, atau tirakat tanpa dasar. Padahal itu bukan tasawuf. Itu adalah tradisi budaya. Tasawuf sendiri adalah disiplin ilmu yang sangat rapi. Ada teori, ada metodologi, ada panduan akhlak, ada proses pembersihan jiwa. Itulah yang disebut sebagai tazkiyatun nufus. Ada latihan mental dan juga spiritual. Tetapi ketika masyarakat hanya melihat sisi budaya saja,
maka mereka seringkali menyimpulkan dengan cepat, "Oh, berarti tasawuf itu tidak rasional." Padahal yang tidak rasional adalah campuran budaya yang salah, bukan tasawufnya. Yang keempat adalah bahasa metaforis dianggap sebagai akidah baru. Banyak ungkapan dalam tasawuf seperti fana, baqo, wihdatul wujud, mabuk cinta ilahi, penyaksian rohani, semua itu bahasa metafora. Bahasa yang dipakai ketika seseorang mencoba menjelaskan pengalaman batin yang tidak bisa ditangkap dengan kata-kata biasa. Namun, orang yang tidak paham memahaminya secara literal, akhirnya muncul tuduhan seperti sesat, syirik, menyimpang, atau menyalahi akidah. Padahal tasawuf memakai bahasa simbolik untuk menggambarkan proses psikologis yang dalam. Ini seperti seseorang berkata, "Hatiku hancur." Tidak ada yang menganggap hatinya benar-benar hancur secara fisik. Tapi kalau kalimat seperti itu dipahami secara literal, ya tentu saja akan terjadi salah paham yang besar. Yang kelima adalah masalah tasawuf dianggap mengajarkan kepasrahan total. Ada anggapan bahwa tasawuf membuat seseorang menjadi malas, tidak produktif, menyerah pada keadaan, dan tidak mau berusaha. Padahal tasawuf tidak pernah mengajarkan kemalasan. Yang diajarkan justru adalah tawakal yang benar, yakni berusaha secara optimal, tidak menjadikan hasil sebagai sumber ego, tidak sombong saat berhasil, dan tidak putus asa ketika gagal. Tapi di masyarakat, konsep ini sering dipelintir. Tawakal dianggap pasrah begitu saja, zuhud dianggap tidak mau kaya, qanaah dianggap tidak punya ambisi. Padahal ketiganya jauh dari pemahaman seperti itu. Yang keenam, kenapa kesalahpahaman ini bisa terjadi? Ada 3 akar masalahnya. Di antaranya adalah minimnya literatur yang dibaca. Orang hanya mengenal tasawuf dari tokoh tertentu, bukan dari kitab induk seperti Ihya Ulumuddin, Risalah Qusyairiyah, dan Al-Hikam Ibnu Athaillah, serta kitab-kitab yang lain. Padahal seluruh kerangka tasawuf itu ada di sana. Di antaranya lagi adalah dominasi cerita sensasional. Masyarakat lebih mudah percaya cerita aneh daripada penjelasan sistematis. Maka yang viral adalah kisah-kisah ajaib, bukan ilmu yang rapi. Di antaranya lagi, sebab kesalahpahaman mereka adalah dikotomi palsu, syariat versus hakikat. Ada anggapan ahli fikih itu syariat, sedangkan ahli tasawuf itu hakikat. Padahal ulama besar tidak pernah memisahkan keduanya. Keduanya seperti 2 sayap burung. Kalau salah satu patah, maka burung tidak terbang. Yang ketujuh, lalu apa sebenarnya inti dari tasawuf? Secara ringkas namun mendalam, bahwa tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, latihan mengendalikan ego, membangun kesadaran dalam ibadah,
meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, mengelola niat dengan keikhlasan, serta menyempurnakan akhlak. Tasawuf itu bukan mencari hal ajaib, bukan membaca mantra, bukan ritual tanpa dasar. Tasawuf adalah disiplin jiwa. Pada akhirnya, banyaknya salah paham tentang tasawuf bukan karena orang jahat, bukan karena orang tidak mau belajar, tapi karena informasi yang diterima tidak lengkap serta tidak sistematis. Jika umat Islam memahami tasawuf dengan benar, mereka akan melihat bahwa tasawuf itu bukanlah ancaman, melainkan sumber kedamaian batin, sumber akhlak, dan sumber kejernihan berpikir. Syariat itu penting, akidah juga penting, dan tasawuf adalah kedalaman makna dari keduanya. Semoga umat kembali memahami tasawuf bukan dari rumor, bukan dari gambaran menyesatkan, tetapi dari ilmu yang jernih dan teruji. Karena ketika tasawuf dipahami dengan benar, maka tidak hanya menjadi lebih dekat kepada Allah, tetapi juga menjadi lebih damai, lebih jernih, dan lebih manusiawi.